Selamat datang di program Gen Cinta, Generasi Cinta Alkitab SLCC Bali. Tuhan memasang kuk pada kita. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Kristus memberikan undangan secara terbuka kepada semua orang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sebab semua manusia menanggung beban yang teramat berat, yaitu dosa. Beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di kayu salib, ketika ia berkata, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Karena itu, hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa itu. Setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu kuk. Kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi, kerbau, kuda, atau keledai yang terhubung dengan bajak, pedati, atau kereta. Selain kuk, ada yang disebut tali kekang atau tali les yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang, atau berupa besi bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali. Kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Sebab jika tidak diarahkan dan dituntun, kita cenderung memberontak, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Yunus sekalipun mengaku diri, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan." Yunus 1 ayat 9. Tetapi ketika ia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di Niniwe, ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis, menuruti keinginannya. Yunus 1 ayat 2 sampai 3. Karena memberontak, akhirnya Tuhan harus menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk terjangan angin badai dan ikan besar untuk menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk pada kehendaknya dan tidak menyimpang. Terjangan angin badai dan ikan besar inilah yang mendatangkan kebaikan bagi Yunus, yang membuatnya sadar dan kembali taat kepada kehendak Tuhan. Demikian program Geng Cinta
generasi cinta Alkitab kita hari ini, saya mengucapkan selamat berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kasih dan kekudusan. Tuhan